Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam materi kita, yaitu pelajaran akidah akhlak dengan materi kisah keteladanan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang masih merupakan kelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Dalam kisah keteladanan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang akan kita pelajari pertama yaitu mengenai kisah Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun 616 Masehi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kelas 9 A, B, C, D, E, MTS Manaratul Islam. Bagaimanakah kisah Khalifah Umar bin Khattab sampai beliau bisa masuk dan memeluk agama Islam? Ketika ajaran Islam sudah disiarkan dengan terang-terangan oleh Rasulullah SAW, maka banyak reaksi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mereka berusaha untuk menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW. Bahkan banyak terjadi perencanaan untuk membunuh Rasulullah SAW. Begitu juga yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dia ditugasi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian berangkatlah Umar bin Khattab dengan penuh keberanian mencari rumah Rasulullah. Tapi di tengah perjalanan ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Ketika ditanya oleh Nu'aim bin Abdullah tujuannya Umar, maka kemudian Umar menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Maka kemudian Nu'aim bin Abdullah bertanya kembali, "Kamu ini ingin membunuh atau memadamkan ajarannya? Kalau kamu mau membunuh Muhammad, maka Bani Hashim akan membalasnya. Tapi kalau kamu ingin memadamkan ajarannya, maka bereskan dulu keluargamu." Nah, ini membuat Umar bin Khattab kaget. Kenapa kok mesti keluarganya dulu? Emang keluarganya ada apa? Maka kemudian Umar berkata, "Mengapa keluargaku?" Tanya Umar. Nah, maka Nu'aim bin Abdullah berkata kepada Umar, "Adikmu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid itu telah mengikuti ajaran Muhammad." Jawab Nu'aim. Nah, mendengar penjelasan Nu'aim, kemudian Umar menjadi geram, jadi marah sekali. Umar tidak jadi dia datang ke rumah Rasulullah, rumah Muhammad SAW, tetapi langsung dia berbalik menuju ke rumah adiknya yaitu Fatimah. Ketika sampai di rumah Fatimah,
terdengarlah sayup-sayup. Ada seorang wanita sedang membaca Al-Quran. Suara sayup-sayup itu tidak lain adalah suara Fatimah dan Sa'id yang sedang membaca Al-Quran. Yaitu surah yang dibaca adalah surah Toha ayat 1 sampai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaika al-Quran litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Inilah surat Toha yang dibaca oleh adiknya Umar bin Khattab, yaitu Fatimah. Nah, ini tanpa mengetuk pintu, Umar langsung masuk ke dalam ke rumah Fatimah. Dengan nada marah, ia bertanya kepada adik iparnya, Sa'id, apa yang kamu baca tadi? Aku dengar kalian telah mengikuti ajaran Muhammad. Kemudian Umar menjaga kepada Sa'id, tapi dihalang-halangi oleh Fatimah. Akibatnya Umar menampar adiknya hingga bercurcuran darah. Walau demikian, dia tetap tegar dengan tegas. Ya, adiknya menjawab, benar, sudah masuk Islam, sudah beriman kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Sekarang berbuatlah sesukamu kepada kami, kepada Fatimah juga suaminya. Nah, mendengar keteguhan hati dan melihat darah bercucuran di muka adik, hati Umar menjadi luluh. Kemudian dia berkata, tolong berikan syair yang telah kau baca tadi, agar aku dapat mempertimbangkan ajaran yang telah diajarkan Muhammad kepadamu. Fatimah pun kemudian memberikannya. Kemudian Umar membaca dalam hati. Dengan hidayah Allah, Umar mengagumi apa yang dibaca. Tanpa terasa ia berucap, sungguh alangkah indahnya dan mulianya yang kalian pelajari ini. Kemudian Umar meminta Fatimah menunjukkan di mana Muhammad. Fatimah tidak menunjukkan sampai Umar menjelaskan maksudnya, karena dia ingin masuk agama Islam. Setelah mengetahui maksudnya, kemudian Fatimah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berada di rumah Arqam bin Abil Arqam. Kemudian Umar pergi ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Dan kala itu Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di antaranya Hamzah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Maka dengan nada pelan Umar mengetuk pintu. Salah satu sahabat Nabi melihat dari celah pintu. Setelah mengetahui bahwa yang datang adalah Umar dengan pedang terhunus, maka bangkitlah Hamzah seraya berkata, wahai Rasulullah, biarlah saya menjumpainya. Andai kata ia bermaksud baik, maka saya beri kesempatan untuk masuk. Tetapi jika apabila bermaksud jahat, maka akan saya bunuh dengan pedangnya sendiri. Nabi kemudian terdiam sebentar. Kemudian dia berkata, bergembiralah kalian semua. Sesungguhnya Umar telah datang kepada kamu sekalian. Sedangkan cahaya Islam terletak di antara kedua matanya. Kemudian Nabi memperkenankan agar pintu dibuka. Maka masuklah Umar. Para hadirin kembali ke belakang. Nabi Muhammad SAW menemui Umar. Seraya bersabda, apakah belum waktunya bagimu untuk masuk Islam, wahai putra Khattab? Maka pada saat itulah Umar bersimpuh di hadapan Rasulullah dan menyatakan masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun 616 Masehi, tidak lama setelah Hamdan bin Abdul Muttalib. Masuknya Umar membawa peran penting dalam perkembangan dakwah Islam, karena dulu ia sangat membenci Islam, tetapi setelah masuk Islam ia menjadi perisai dan benteng pertahanan yang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga sekarang
orang yang ingin menyatakan Islam tidak perlu takut lagi. Itulah sepenggal kisah singkat mengenai masuknya Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Nah, anak-anakku sekalian berbahagia, selanjutnya adalah bagaimana peran Umar bin Khattab setelah masuk Islam. Ya. Atau keistimewaan apa yang dimiliki oleh Umar bin Khattab setelah dia masuk Islam. Yang pertama yaitu Umar merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang selalu dimintai pertimbangannya oleh Rasulullah SAW. Bahkan ya tidak jarang wahyu turun memperkuat pandangannya. Misalnya pernah Umar menginginkan agar supaya minuman khamr itu diharamkan. Dia pernah minta kepada Rasulullah. Kemudian ya, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa minuman khamr itu diharamkan dalam ajaran Islam. Inilah yang membuat hati Umar bin Khattab menjadi tentram. Ini salah satu pandangan pemikiran yang dilontarkan dalam diri Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah SAW yang kedua, ketika Rasulullah SAW akan menyolatkan tokoh kaum munafik yaitu Abdullah bin Salul, Umar memintanya agar itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah ini, ya. Padahal Rasulullah SAW ingin mensolati jenazah Abdullah bin Salul, seorang tokoh kaum munafik. Tapi Umar bin Khattab melarangnya. Ternyata permintaan Umar ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peristiwa ini menjadi asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul turunnya surah At-Taubah ayat 84. Ya. Kemudian yang ketiga, keistimewaan ataupun peran Umar bin Khattab saat masuk Islam adalah Umar bin Khattab ini memiliki jiwa yang besar, dan ini terlihat ketika pemilihan khalifah yang pertama. Padahal yang ditunjukkan adalah beliau, tapi beliau tidak mau. Dengan jiwa besar dia menyerahkan dan memberikan kesempatan kepada Khalifah Abu Bakar. Kemudian yang keempat, Umar selalu membela dan melindungi Rasulullah SAW dari bahaya mengancamnya. Nah, di antara keistimewaan Khalifah Umar bin Khattab ataupun peranan Umar bin Khattab setelah beliau masuk agama Islam. Nah, anak-anakku yang berbahagia, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai kisah keteladanan Khalifah Umar bin Khattab yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya dan dapat menambah wawasan kita mengenai kehidupan Khalifah Umar bin Khattab. Ya, insya Allah pada kesempatan dan lain waktu akan kita lanjutkan kembali masih mengenai kisah Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Akhir kata dari Bapak, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.